Halo, perkenalkan nama saya Niputu Intan Ananda Natania dengan NIM D1A021247 dari kelas Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang sengketa kasus investasi AMCO versus Indonesia melalui International Center for Settlement of Investment Disputes atau sering disingkat dengan ICSID. Pada tahun 1966, Indonesia baru berperkara di hadapan ICSID ketika melawan AMCO Asia Corporation, di mana pada saat itu posisi Indonesia menjadi tergugat dan AMCO Asia Corporation menjadi penggugat. Kasus sengketanya adalah mengenai pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke-9. Selanjutnya, kita akan masuk pada proses putusan. Yang pertama, ada pendaftaran dan persetujuan, di mana pihak yang terlibat harus mendaftarkan sengketa dan menyetujui prosedur arbitrase yang digunakan. Yang kedua, ada informasi dan pembuktian, di mana pihak-pihak terlibat akan menukar informasi dan bukti terkait dengan sengketa tersebut. Yang ketiga, sidang arbitrase terjadi di mana sidang kedua pihak menyajikan argumen dan bukti kepada panel arbitrase yang terdiri atas arbiter. Yang keempat, ada pembuatan putusan. Setelah mendengarkan argumen dan penimbangan bukti, panel arbitrase akan membuat keputusan yang bersifat mengikat. Selanjutnya, kita akan masuk pada pelaksanaan eksekusi putusan. Kasus sengketa antara pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICID yang putusannya berisikan bahwa pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development, dan PT AMCO Indonesia. Dalam tingkat pertama, tim arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitikberatkan pada ketentuan hukum internasional dan juga lebih mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan. Di sini pemerintah Indonesia dikalahkan. Terhadap hasil putusan tingkat pertama, Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut. Tindakan Indonesia dalam mencabut lisensi atau izin penanaman modal asing dianggap benar sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, dari hasil putusan panitia ad hoc ICID tingkat kedua, Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatan main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing. Putusan tingkat ketiga oleh ICID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban membayar terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing pada pihak investor, yaitu sebesar $3.200 tingkat pertama. Jadi, kesimpulannya adalah Indonesia dinyatakan bersalah dalam kasus ini dan berkewajiban membayar kerugian yang ditimbulkan pada pihak investor, yaitu sebesar $3.200 pada tingkat pertama dan hasilnya selalu kalah di setiap fase revision and annulment. Sekian penjelasan saya kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.